Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Risnayanti dari jurusan Perbankan Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Otoritas Moneter Indonesia dan peran pentingnya di Indonesia. Otoritas Moneter Indonesia atau OMI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi sistem ekonomi dan moneter di Indonesia. Dalam hal ini kita akan membahas lebih lanjut tentang fungsi, peran, dan sejarah Otoritas Moneter Indonesia. Pertama, mengenai sejarah Otoritas Moneter Indonesia. Pertama, DJFASC Bank didirikan pada 24 Mei 1828. Bank ini merupakan bank pertama di Indonesia yang bertugas untuk mengatur kebijakan moneter. Bank ini mengeluarkan mata uang gulden Hindia Belanda. Yang kedua, Bank Indonesia. Pada tahun 1953, DJFASC Bank kemudian diubah menjadi Bank Indonesia. Bank ini memegang peranan penting dalam mengatur kebijakan ekonomi dengan mengeluarkan rupiah sebagai mata uang resmi nasional. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada tahun 2011, OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagai pengganti dari Otoritas Moneter Indonesia. OJK memiliki wewenang yang lebih luas, mencakup seluruh sistem penyelenggara jasa keuangan di Indonesia. Selanjutnya, mengenai peran Otoritas Moneter Indonesia. Yang pertama, mengontrol sistem moneter. OMI bertanggung jawab mengontrol pasokan uang di Indonesia dengan maksud untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil dan terkendali. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter. OMI menetapkan kebijakan moneter dalam rangka menyediakan dana yang cukup bagi pembangunan industri Indonesia serta menciptakan stabilitas keuangan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kerjasama internasional. Selanjutnya, mengenai wewenang Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Yang pertama, sebagai survei dan pengawasan. Yang kedua, menyusun peraturan, dan yang ketiga, memberikan izin dan sertifikat. Keempat, perlindungan konsumen. Selanjutnya, mengenai pentingnya OJK dalam pengembangan ekonomi Indonesia. Yang pertama, stabilitas sistem moneter. Dengan otoritas yang luas, baik pada fungsi pengaturan moneter dan pengawasan jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi dan moneter Indonesia. Yang kedua, meminimalkan risiko. OJK juga bertugas untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan mengurangi risiko yang dapat terjadi pada sektor jasa keuangan nasional. Yang ketiga, memajukan teknologi. Dalam era digital, OJK berperan dalam memberikan peraturan-peraturan yang terkait dengan digitalisasi jasa keuangan agar teknologi dapat terus maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, masa depan OJK. Pertumbuhan industri keuangan. OMI dan OJK telah memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan industri keuangan nasional. Saat ini OJK terus berusaha meningkatkan efektivitas pengawasan serta upaya untuk meredam gangguan dari luar seperti krisis global. Yang kedua, digitalisasi di industri jasa keuangan. OMI dan OJK juga terus memantau perkembangan teknologi keuangan demi menjaga stabilitas sistem finansial Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang. Itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.